Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Hari ini saya mau menghadirkan informasi terupdate ya, yang juga sudah bisa dibaca di blog kami di tmcblog.com, yaitu Honda Motor ya, Honda Motor Jepang itu pada dasarnya sudah mendaftarkan desain paten dari motor yang kalau dilihat dari bentukan desain yang mereka daftarkan ke lembaga paten Indonesia yaitu PDKI ya, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Wah, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Jadi desain yang telah didaftarkan di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual di Indonesia atau PDKI itu boleh dibilang desain itu benar-benar mendekati desain dari motor dengan genre motor bebek trail ya, motor bebek trail atau dual purpose yang pada dasarnya sudah lama dihadirkan oleh Honda di Filipina, yaitu Honda XRM 125 teman-teman sekalian. Nah, gambarnya ada 4 gambar yang dihadirkan di pendaftaran paten tersebut dan boleh dibilang 100% mirip banget dengan Honda XRM 125, terutama yang model year terbaru 2021 yang sebenarnya telah dirilis oleh Honda di Filipina itu mulai akhir Maret atau malah akhir April ya 2021 ini. Nah, kalau kita lihat secara market pada dasarnya saat ini Honda sendiri sih sudah punya ya varian motor bebek dengan genre dual purpose atau trail, yaitu dengan Honda CT 125. Nah, namun Honda CT 125 ini yang diimpor langsung dari Thailand itu memiliki market yang menengah ke atas ya kalau dibilang seperti itu. Terutama jika kita lihat dari harganya teman-teman sekalian. Harganya dari Honda CT 125 yang dihadirkan oleh Astra Honda Motor itu boleh dibilang cukup tinggi ya. Di atas 70 juta rupiah untuk satu motor itu. Nah, sementara kalau kita simak ya, kalau kita lihat juga kondisi market Indonesia itu sebenarnya sih kalau menurut saya itu masih ada market yang membutuhkan motor-motor dengan kubikasi kecil namun dia itu memiliki fungsionalitas seperti motor-motor dual purpose pada dasarnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Hal ini bisa dilihat dari beberapa modifikasi yang dihadirkan oleh beberapa orang yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama di daerah-daerah rural atau di daerah-daerah pedalaman. Mereka butuh motor seperti itu. Motor yang bisa berfungsi secara baik pada saat kondisi jalan juga belum sepenuhnya atau 100% bagus banget gitu. Misalkan mereka harus ngeramba, mereka harus belusukan ke hutan dan segala macamnya untuk kebutuhan mereka sendiri. Dan kalau menurut saya model yang dihadirkan oleh Honda di Filipina yaitu Honda XRM 125 yang juga desainnya telah dipatenkan oleh Honda Motor di Indonesia itu menurut saya sih cukup relevan ya untuk fungsionalitas dan untuk kebutuhan orang-orang atau kebutuhan konsumen yang benar-benar membutuhkan motor yang bisa diajak seperti itu ya, jalan melalui hutan, terus habis itu di jalan yang belum sepenuhnya di aspal dan segala macam. Karena kalau kita bisa lihat di Filipina itu Honda XRM 125 itu nggak hanya berbasis motor Honda bebek, motor bebek gitu ya, motor bebek kayak misalkan Supra 125 itu diganti bannya doang gitu. Jadi nggak kayak gitu. Jadi memang secara umum desainnya itu benar-benar lumayan diperhatikan mulai dari sasis segala macam. Dan bahkan jika kita lihat di model year terakhir 2021 dari Honda XRM 125 itu Honda itu menghadirkan cukup banyak update gitu loh teman-teman sekalian. Kayak misalkan lampu depannya nih, headlampnya walaupun belum LED itu disamain kalau kita misalkan di Indonesia itu kenal dengan Honda CRF 150L. Itu boleh bilang mirip banget ya. Terus habis itu speedometernya juga sekarang sudah digital yang juga kalau dilihat sekilas tuh mirip dengan speedometer dari CRF 150L di Indonesia. Begitu juga dengan lampu sennya dan segala macamnya. Secara umum desain XRM 125 ini boleh dibilang memang benar-benar mendekati CRF 150L di Indonesia, terutama di model year 2021 ini. Dan kalau menurut saya sih cukup make sense sih kalau misalkan Astra Honda Motor ya bisa menghadirkan XRM 125. Memang sih mungkin market
untuk market terbesarnya di misalkan di kota-kota besar itu mungkin tidak terlalu banyak, namun ada market ruler yang juga menarik untuk disimak gitu loh teman-teman sekalian, kayak menarik market-market di daerah pedalaman dan sebagainya. Jika kita lihat secara mendetail ya untuk Honda XRM 125 yang di Filipina sendiri, itu mesinnya itu boleh bilang sih secara umum mirip dengan mesin Honda Supra 125 ya, dengan cc 125 cc, masih berpendingin udara, SOHC, transversal atau mesin selonjoran gitu. Nah, untuk yang di Filipina itu powernya kalau saya baca itu bisa mencapai maksimum itu 7,12 kW di RPM 7500 RPM gitu ya, di kitiran mesin 7500 RPM. Torsi maksimumnya juga cukup gede ya, 9,55 Nm di 6500 RPM. Kalau menurut saya sih dengan detail seperti ini ya, detail dari performa dari mesin itu cukup-cukup aja sih, terutama untuk bisa memberikan layanan terutama ya bagi orang-orang atau bagi konsumen yang sangat membutuhkan motor dengan fungsionalitas dual purpose seperti ini, kayak misalkan untuk ngebrusukan, terus bawa barang, masuk-masuk, turun, keluar hutan, naik gunung dan segala macam. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau menurut saya sih, kalau untuk beberapa boleh dibilang konsumen yang mau fun terhadap motor ini, itu juga menurut saya bisa banget, karena dengan spek yang seperti ini motor bebek trail itu masih tetap fun banget kalau misalkan kita bawa misalkan untuk cross country, perjalanan cross country ringan biasa gitu ya. Karena ini juga boleh dibilang diklaim sama Honda itu cukup irit sih, bisa sampai 60-an lebih ya, 60-an lebih kilometer per liter itu keiritan dari konsumsi bahan bakarnya, dengan 3,9 liter tangki bahan bakarnya. Itu sekali jalan itu bisa 200-an kilometer itu motor bebek trail kecil ini. Dan menurut saya ini cukup agile, dan untuk konsumen yang ingin memulai ya hobi untuk nerabas dan segala macam, bisa pakai motor ini, karena motor ini tuh ringan, terus menurut saya sih mudah untuk dirawat dan segala macamnya, terus pendek juga motornya, pokoknya easy to handle, sepertinya seperti itu. Nah, namun apakah Astra Honda Motor punya rencana untuk menghadirkan XRM 125 di Indonesia? Kalau menurut saya sih ya bisa ya, bisa enggak gitu ya. Fakta bahwa desain paten XRM 125 sudah didaftarkan oleh Honda Motor Indonesia bisa berarti banyak atau multitafsir. Bisa berarti Astra Honda Motor akan merilisnya, tapi bisa juga arti yang lain, yang dimana tidak selalu mengartikan bahwa AHM akan rilis di sini. Bisa jadi hanya untuk jaga itu memproteksi desain ini di negara di Indonesia ini, sehingga tidak di copy paste gitu ya, tidak di copy paste desainnya oleh pihak-pihak lain, desainnya. Jadi seperti itulah teman-teman sekalian ya. Jadi ya tidak terlalu menggantungkan harapan potensi hadir di Indonesia terlalu besar lah. Cuman kalau misalkan memang XRM 125 mau dihadirkan, cukup menarik juga sih kalau menurut saya sih. Dan pasti konsumen-konsumen di daerah rural Indonesia tuh pasti akan senang banget untuk menerima dan untuk menyambut kehadiran dari motor ini gitu lah. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.